Perkenalkan, kami dari kelompok ya pokoknya intinya dari IPA MIPA kelas 10. Satu kelompok ada Felix Benedictus Setiawan, ada saya Jennifer Trioso, dan ada Moses Marcelo Makabori. Judul penelitian ini itu adalah analisis pemakaian waktu dalam sehari untuk belajar dan bermain di kelas 10 MIPA SMA Budia Wacana. Dan latar belakang dari kami membuat ini adalah mengatur pemakaian waktu dalam sehari-hari adalah sesuatu yang sangat penting. Yang sangat penting. Seseorang yang tidak mengatur pemakaian waktunya dengan tepat akan lebih sering menghadapi masalah dibandingkan dengan orang yang mengatur pemakaian waktunya dengan tepat. Antara lain, waktu untuk belajar dan bermain. Nih yang mau dibahas nih. Rumusan masalahnya itu apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatur pemakaian waktu sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh yang ditimbulkan jika tidak mengatur pemakaian waktu dengan benar atau dengan tepat. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara yang bisa dilakukan untuk mengatur pemakaian waktu sehari-hari dengan tepat, dan untuk mengetahui dampaknya bagi nilai murid-murid yang bersekolah di SMA Budia Wacana ini. Dan manfaat penelitiannya apa sih? Yang pertama itu bisa membuat murid-murid bisa mengatur pemakaian waktunya dengan tepat. Yang kedua itu untuk memberi efek yang baik dalam belajar. Bab 2, landasan teori. 2.1, pemakaian waktu dalam sehari. Dalam sehari ada 24 jam, yaitu 1440 menit. Itu adalah waktu yang sangat lama. Karena itu kita harus bisa mengatur penggunaan waktu kita dengan baik. Misalnya tidak membuang-buang waktu sehariannya untuk bermain game, tetapi menyeimbangkan waktu bermain dan belajar. 2.2, pemakaian waktu untuk belajar dan bermain. Pemakaian waktu adalah hal yang sangat penting karena hal tersebut mempengaruhi banyak hal. Kita harus menyeimbangkan waktu belajar dan bermain. Jika kita menyeimbangkan waktu belajar dan bermain, maka pengaruh nilai kita tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. 3.1, bab 3, metode penelitian. 3.1, alat dan bahan. Nomor 1, HP, laptop, gadget. 3.2, metodologi penelitian. Untuk mendapat data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode survei kuesioner, yaitu metode yang dijalankan dengan menanya murid-murid. Bab 4, analisis hasil penelitian. Hasil 4.1, hasil penelitian. Nomor 1, nama siswa Jennifer, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-2 jam. Waktu bermain 1-3 jam. Siswa kedua, Felix, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-2 jam. Waktu bermain atau santai 1-3 jam. Siswa ketiga, Moses, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-3 jam. Waktu bermain atau santai 1-3 jam. Siswa keempat, Dean, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-3 jam. Waktu bermain atau santai 1-3 jam. Siswa keenam, Gloria, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-3 jam. Waktu bermain 1-3 jam juga. Siswa keenam, Marcel, dari kelas X-MIPA. Waktu belajar 1-3 jam. Waktu bermain atau santai 1-3 jam juga. 4.2, pembahasan. Jadi, murid-murid dari kelas X-MIPA sudah lumayan imbang antara waktu belajar dan waktu bermain. Hampir semua anak sudah imbang dan tepat dalam memakai waktunya untuk belajar dan bermain. Bab 5, penutup. 3.1, kesimpulan. Kita harus dapat mengatur penggunaan jam belajar dan jam bermain.
supaya segala hal tetap stabil dan menguntungkan untuk nilai dan refreshing atau hiburan. 5.2 Saran: mengurangi penggunaan gadget dengan cara mematikan gadget dan membatasi diri dan melakukan kesibukan-kesibukan lainnya yang dapat menjauhkan diri dari gadget. Terima kasih.